Gencatan senjata yang rapuh di Gaza, yang baru dimulai sejak 10 Oktober, kini berada di ambang kegagalan total. Sebuah serangan mematikan yang dilancarkan Israel ke Gaza pada hari Minggu menewaskan sedikitnya 45 orang, memicu kekhawatiran global bahwa konflik 2 tahun yang menghancurkan itu akan kembali berkobar. Yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memelopori kesepakatan damai ini, memberikan respons yang tak terduga. Alih-alih mengecam Israel, Trump menyatakan bahwa meski ada serangan tersebut, gencatan senjata masih berlaku. Ia bahkan menuding bahwa pelanggaran yang terjadi tidak melibatkan pimpinan Hamas, melainkan hanya beberapa pemberontak di dalam kelompok tersebut. Mengapa Trump memilih menyalahkan pemberontak Hamas daripada Israel? Apa peran Rafah dalam insiden ini? Dan bagaimana insiden ini memengaruhi kredibilitas perjanjian damai yang baru saja ia capai? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah momen kritis ini di Gaza, di mana harapan perdamaian diinjak-injak oleh serangan bom dan retorika politik. Pemboman Rafah dan korban berjatuhan. Serangan Israel pada hari Minggu lalu mengguncang Gaza Selatan, terutama wilayah Rafah. Otoritas pertahanan sipil Gaza yang dikelola Hamas mengonfirmasi puluhan serangan Israel di berbagai posisi Hamas. Dampaknya sangat mengerikan. 4 rumah sakit di wilayah itu mengonfirmasi total korban tewas mencapai 45 orang. Keterangan dari saksi mata Palestina di Camp Al-Bureij, Gaza Tengah, Abdullah Abu Hasanin, 29, mengungkapkan keputusasaannya terhadap tindakan Israel. Saya berharap perjanjian ini akan bertahan, tetapi pendudukan tidak menghormati apapun, bukan perjanjian, bukan apa-apa. Pemandangannya tak terlukiskan. Darah telah kembali lagi. Serangan ini mengancam akan menghapus harapan yang telah dibangun susah payah selama 9 hari gencatan senjata, mengembalikan konflik ke titik kehancuran total. Tuduhan Israel, pelanggaran mencermin. Pihak Israel mengatakan serangan mereka adalah respons langsung terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap perjanjian gencatan senjata oleh Hamas. Militer Israel, IDF, menyatakan serangan itu terjadi menyusul tuduhan bahwa kelompok militan Hamas menargetkan pasukan Israel di Rafah. Host, mengutip pernyataan IDF, hari ini, teroris menembakkan rudal anti-tank dan melepaskan tembakan ke infrastruktur IDF yang beroperasi di Rafah. IDF kemudian membalas dengan keras. IDF merespons dengan serangan udara oleh jet tempur dan tembakan artileri menargetkan wilayah Rafah. Intinya, Israel mengklaim tindakan mereka adalah pembalasan dan penegakan aturan. Namun, skala respons Israel yang menewaskan 45 warga sipil memunculkan pertanyaan besar tentang proporsionalitas dan komitmen mereka terhadap gencatan senjata yang telah disepakati. Respon tak terduga Trump, pemberontak Hamas. Respons Presiden Trump terhadap pemboman yang menewaskan 45 orang ini adalah kunci dari narasi ini. Daripada menyalahkan Israel yang melakukan serangan mematikan, Trump memilih untuk mempertahankan gencatan senjata dan mengalihkan kesalahan ke internal Hamas. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku, tetapi ia merasa pelanggaran yang terjadi tidak melibatkan pimpinan Hamas, melainkan beberapa pemberontak di dalam kelompok tersebut. Mengapa Trump merespons tak terduga? Melindungi perjanjian, Trump adalah arsitek utama Gaza Peace Deal ini. Untuk menjaga kredibilitas diplomatiknya, terutama menjelang perundingan potensial di Ukraina, ia harus mempertahankan narasi bahwa perjanjian damai Gaza yang ia buat adalah sukses. Membebaskan Israel dengan menuding pemberontak daripada pimpinan Hamas atau IDF, Trump secara efektif membebaskan Israel dari tanggung jawab penuh atas kegagalan gencatan senjata, sekaligus menyadakan keharusan untuk memberikan kecaman yang keras. Trump menegaskan,
Kami ingin memastikan bahwa hal itu akan berjalan damai dengan Hamas. Itu akan ditangani dengan keras, tetapi benar. Respons ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga ilusi perdamaian demi kepentingan diplomatik pribadinya. Serangan mematikan Israel di Rafah, yang menewaskan 45 warga Palestina, telah menempatkan gencatan senjata Gaza di ujung tanduk. Dengan Israel mengklaim itu adalah respons terhadap pelanggaran mencolok dari Hamas, siklus kekerasan tampaknya siap berulang. Respons Donald Trump yang menyalahkan pemberontak daripada pelaku utama serangan, IDF, adalah upaya politik untuk menyelamatkan kesepakatan damai yang ia anggap sebagai kemenangan diplomatik pribadinya. Namun, bagi rakyat Gaza, retorika politik ini tidak berarti apa-apa. Bagi mereka, darah telah kembali lagi. Dunia kini menahan napas, khawatir bahwa kegagalan gencatan senjata ini akan memicu konflik 2 tahun yang menghancurkan untuk kembali berkobar dengan intensitas penuh.